Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kami menjumpai Anda di Jurnal Kotim, Himpunan Informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Bersama saya Muhammad Haikal, kita ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Informasi pertama kami, pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman di Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. 5 bangunan rumah serta 1 sarang walet ludes dilalap api. Kebakaran yang terjadi pada Kamis sekitar pukul 6 malam tersebut menimbulkan kepanikan di tengah warga. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya untuk memadamkan kebakaran. Namun karena sebagian besar bangunan berbahan utama kayu membuat api terus membesar. Terdapat 5 bangunan rumah warga yang malam itu ludes terbakar. Salah satunya rumah Kepala Puskesmas Kuala Kuayan. Selain itu, 1 bangunan sarang burung walet berbahan kayu juga tidak luput dari amukan si jago merah. Perlu waktu sekitar 2 jam hingga akhirnya kebakaran dapat dipadamkan. Proses pemadaman mendapat bantuan dari sejumlah perusahaan besar swasta di sekitar lokasi dengan mengerahkan mobil damkar yang mereka miliki. Jadi pukul 19.15, 19.20 itu sudah berhasil dipadamkan. Dan memang dari laporan terdapat 5 rumah yang terdampak kebakaran, ditambah 1 sarang walet yang terbuat dari kayu. Termasuk juga yang jadi korban itu Kepala Puskesmas Kuala Kuayan. Sementara kami informasikan belum ada korban jiwa, penyebabnya dan jumlah kerugian material juga belum ada. Jadi kami nanti mungkin menugaskan dari tim kita, karena di Damkar Matni ada tim investigasi yang bisa langsung datang ke lokasi untuk melihatnya. Nah, ini secepatnya kami akan turunkan sehingga kami dapat data yang real tentang peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran serta total kerugian yang dialami korban belum diketahui. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim investigasi ke lokasi kejadian. Ada 4 rumah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Jelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur meningkat drastis. Omset yang dihasilkan pedagang dari penjualan perlengkapan sekolah ini melonjak hingga berkali-kali lipat. Berkah tahun ajaran baru turut dirasakan pedagang seragam dan perlengkapan sekolah. Di salah satu toko di kawasan Pasar Berdikari Sampit, sejak pagi hari sudah dipenuhi warga yang ingin membeli seragam sekolah. Ramainya warga berburu seragam sekolah sudah dirasakan pedagang sejak lebih dari sepekan terakhir. Seragam sekolah yang diproduksi sendiri itu tidak mengalami kenaikan harga. Seragam sekolah putri dijual dari harga Rp165.000 hingga Rp185.000. Sementara seragam sekolah putra dari harga Rp175 hingga Rp195.000. Di momen tahun ajaran baru ini, pedagang mengaku mampu menjual hingga lebih dari 200 lembar seragam sekolah per hari, meningkat drastis dari hari biasanya yang hanya dapat menjual tidak lebih dari 50 lembar. Omset yang dihasilkan pedagang pun melonjak drastis dari hanya sekitar 7 juta rupiah per hari menjadi sekitar 50 juta rupiah per hari pada momen tahun ajaran baru. Ini hampir mundur 1 minggu ke belakang ini mulai rame. Mulai yang pas anak-anak habis ulangan, penerimaan baru itu. Kalau harga jual nggak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun kemarin. Berapa? Kalau buat SD, yang 1 setelnya sekitar 175, itu lengan panjang. Kalau yang cewek sekitar 165 lengan panjang juga. Itu untuk SD, kalau untuk SMP, SMA? Kalau SMP, SMA, kalau yang cowok sekitar 185, kalau yang cowok sekitar 195. Kalau omset, kalau yang tahun ajaran ya, kalau tahun ajaran kurang lebih 50 juta per hari. Per hari? Iya. Itu jauhkah dari harga dari penjualan hari-hari biasanya? Kalau hari biasa itu yang di sekitar yang hari-hari biasa ya, sekitar kurang lebih 7 juta. Perlengkapan sekolah lain seperti topi serta dasi juga ramai dibeli warga, termasuk seragam profesi untuk anak yang biasanya digunakan saat karnaval pada 17 Agustus.
Pembeli seragam sekolah di Pasar Berdikari tidak hanya berasal dari kota Sampit, ada juga yang datang dari luar daerah seperti Pangkalan Bun, Seruyan, Lamandau hingga Palangkaraya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 57 aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memasuki masa purna tugas. Satu diantaranya adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama, yaitu Suparmadi, selaku Kepala Dinas Perhubungan. Seremoni pelepasan ASN yang telah memasuki masa purna tugas dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Kegiatan dipimpin Bupati Halikinur. Abdi negara yang saat ini sudah dan akan segera memasuki masa pensiun berjumlah 57 orang. Mereka purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Mei, 1 Juni, dan 1 Juli mendatang. Salah satu pelayan masyarakat yang pensiun adalah seorang pejabat pimpinan tinggi Pratama, yaitu Suparmadi. 32 tahun bertugas sebagai ASN, Suparmadi pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Yang jelas saya kan dari tugas tetap lanjut, tapi di keluarga. Jadi saya akan kembali kepada keluarga dan kembali ke masyarakat. Dan juga mungkin kita kalau memungkinkan kita juga tetap membangun, kita berbeda tempat untuk berkarya untuk memajukan Kutim sama-sama. Dan juga kita juga siap memberikan masukan-masukan yang kritis nantinya ke depan agar Kutim kita semakin maju. Kegiatan ramah tamah ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kepada mereka yang telah pensiun, terutama terhadap dedikasi dan pengabdian yang selama ini telah diberikan. Selain 57 ASN tersebut, pada tahun 2024 ini terdapat sebanyak 200 lebih ASN yang juga akan memasuki masa pensiun. Jadi yang mengikuti pelepasan purna tugas saat ini di seremonial ini ada 57 orang, termasuk di dalamnya ada pejabat pimpinan tinggi Pratama, seperti Pak Suparmadi, beliau nanti pensiun 1 Juli, kemudian ada eselon 3 ada sekretaris BKD dan sekretaris Bisub, dan eselon 4 serta pejabat fungsional dan pelaksana. Untuk keseluruhan 2024 ini sekitar 208 orang nanti yang masuk di batas tersebut. Terhadap mereka yang telah pensiun diminta untuk terus memberikan kontribusinya kepada daerah, yaitu dengan memberikan masukan dan saran demi Kota Waringin Timur yang semakin baik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih kita ke informasi pasar. Pemirsa, fluktuasi harga cabai di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur kembali terjadi. Akibat kekurangan pasokan membuat harga cabai rawit di tingkat pedagang naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai di Sampit seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM. Cabai rawit yang dipasok dari Pulau Jawa serta Kalimantan Selatan tersebut saat ini dijual pedagang dengan harga Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut naik hingga 2 kali lipat dari harga normal, di mana biasanya pedagang hanya menjual cabai rawit dengan harga Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut naiknya harga cabai rawit disebabkan karena kurangnya pasokan. Meski demikian, penjualan terhadap cabai rawit masih normal. Untuk hari ini ada kenaikan, soalnya stoknya kosong lagi. Berapa harganya? Stok sementara 80 Per kilo? per kilo, iya. Naiknya itu sudah mulai kapan ya? Baru hari ini aja naiknya, yang kosong barangnya.
Kada anu pantang orang jualnya tahu aja orang bahan naik kan. Kada kurang paham. Oh, penjualan normal aja. Normal aja. Kosong tuh karena panennya kurang atau pasokannya enggak ada? Enggak masuk. Pasok iya pasokannya ke sini yang belum ada. Selain cabai rawit, cabai keriting yang juga minim pasokan turut mengalami kenaikan harga. Dari harga normal sekitar Rp70.000 per kilogram, saat ini oleh pedagang dijual dengan harga cukup tinggi mencapai Rp110.000 per kilogram. 110 1 kilonya. 1 kilo Bang. Ya. Itu dari harga normal jauh lah Bang naiknya itu Bang? Jauh lumayan. Kalau harga normal berapa Bang? 70-60 1 kilonya. Itu naiknya karena apa itu Bang? Ya barangnya nggak ada sih, belum nano. Barangnya kosong Bang? Barangnya kosong. Dua komoditas bahan pangan tersebut diprediksi harganya akan turun ketika pasokan barang mampu memenuhi bahkan melebihi dari jumlah kebutuhan yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Informasi tadi menjadi penanda akhir jumpa kita di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.